lagi dengan Bu Anggi di pembelajaran matematika bab 2, yaitu jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang mencari waktu tempuh. Sebelum kita mencari waktu tempuh dan memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Nah, kita belajar ya. Yang pertama, Bu Anggi akan ingatkan dulu. Mencari waktu tempuh. Nah, masih ingat di pertemuan minggu sebelumnya kita punya segitiga hubungan jarak, kecepatan, dan waktu. Kemarin Bu Anggi bilang kalau kanan dan kiri maka dikali, kalau atas dan bawah kita bagi. Nah, sekarang kita mencari waktu. Waktu sebelah sini kita tulis rumus waktu sama dengan W itu sama dengan W sama dengan waktu. Nah, W sama dengan apa? Atas dan bawah. Jarak dibagi kecepatan. Jarak dibagi kecepatan. J itu jarak dan K itu kecepatan. Nah, kita lingkari rumusnya. W sama dengan J bagi K. Kita ingat-ingat ya. Nah, berikutnya kita harus mengetahui aturan tertentu dalam mencari waktu. Waktu sendiri berasal dari jarak dibagi kecepatan. Nah, kita harus mengetahui satuan dari jarak itu apa. Satuan dari jarak sendiri adalah kilometer atau meter dan sebagainya. Sedangkan kecepatan bisa jadi satuannya adalah kilometer per jam atau bisa jadi meter per menit, misalkan seperti itu. Nah, dalam mencari waktu kita harus menyamakan satuan jaraknya. Jadi satuan waktunya tidak berpengaruh, maka kita harus mengetahui atau harus memperhatikan dari satuan jaraknya. Misalkan jaraknya adalah jarak dalam satuan kilometer, maka di kecepatannya harus kilometer per jam. Contoh lain lagi, misalkan jaraknya dalam bentuk meter, maka kecepatannya juga dalam bentuk meter pula. Meter per menit misalkan. Nah, jadi yang bisa kita perhatikan di sini adalah bagian dari satuan jaraknya. Atas kilometer, maka di bawah juga harus kilometer. Satuan waktunya tidak perlu dipertimbangkan. Jadi yang harus diperhatikan adalah satuan jaraknya. Atas dan bawah harus sama. Kilometer harus dengan kilometer, meter harus dengan meter. Begitu anak-anak. Bu Anggi tambahkan satu materi lagi terkait dengan pengembangan soal dari mencari waktu tempuh. Yang pertama adalah
waktu berpapasan. Nah, ini ada ketentuannya. Ketentuan yang A, jika waktu berangkat sama, maka kita gunakan rumus waktu berpapasan sama dengan jarak dibagi kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Ingat ya, K1 itu maksudnya kecepatan pertama, dan K2 itu kecepatan kedua. Oke, ini adalah rumus yang jika waktu berpas-pasannya itu sama. Oke, berikutnya yang jika waktu berangkatnya berbeda menggunakan rumus WP sama dengan jarak total atau jarak dikurangi selisih jarak dibagi dengan kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, yang kedua, materi kedua adalah waktu menyusul. Waktu menyusul. Nah, waktu menyusul ini kita bisa gunakan dengan cara rumus WM atau waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi dengan kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, untuk contoh soalnya akan dibahas setelah ini ya, bagaimana penggunaan rumus dan bagaimana contoh soalnya. Oke anak-anak, untuk contoh soal yang pertama yaitu jarak antara sekolah dengan pantai 150 km. Jika kecepatan mobil 25 km per jam, maka berapa lama waktu yang ditempuh untuk sampai ke sekolah? Nah, kita harus mengetahui dulu bahwa rumus mencari waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya. Nah, kita cari dulu jaraknya berapa. Jaraknya adalah 150 km. 150 km per kecepatannya berapa? Kecepatannya 25 km per jam. Nah, kita lihat dulu apakah satuan jaraknya sudah sama. Ternyata satuan jaraknya di sini sudah sama ya anak-anak, kilometer.
maka tinggal kita bagi saja. 150 dibagi 25. Ada yang tahu? Iya, betul, sama dengan 6. 6 apa? 6 tinggal ini satuan waktunya berapa? 6 jam. Nah, seperti itu contohnya. Cukup jelas ya anak-anak? Jarak Pulau Jeju dengan Pulau Koshimaru adalah 90 km. Jika kecepatan kapal adalah 30.000 meter per jam, berapa lama waktu tempuh kapal agar sampai Pulau Koshimaru? Nah, ingat lagi bahwa tadi waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan ya anak-anak. Nah, jarak itu apa? Jaraknya 90 km. Ada di sini. Apakah sudah sama satuannya? Satuan jaraknya? Oh, ternyata belum sama. Di sini kilometer, di sini meter. Maka kecepatannya kita ubah dulu. 30.000 meter. Kita ubah dulu ke satuannya ke kilometer. Naik berapa? Dari meter ke kilometer? Meter, dekameter, hektometer, kilometer. Ternyata naiknya adalah 1, 2, 3. Naik 3 berarti dibagi, setiap naik kan dibagi 10. Maka ada 1, 2, 3 dibagi 1000. 30.000 dibagi 1000. Hasilnya berapa? Ya, hasilnya ternyata 30 km per jam. Nah, sekarang apakah sudah sama satuannya? Ternyata sudah sama, kilometer dengan kilometer, maka tinggal kita bagi. Waktu sama dengan 90 km dibagi 30 km per jam. Sama dengan berapa? 3 jam. Nah, begitu. Jadi, waktu tempuh sampai Pulau Koshimaru adalah 3 jam. Cukup jelas ya anak-anak? Di mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya, Amar, dengan jarak 10 km dari arah yang berlawanan. Amar mengendarai sepeda menuju rumah Dodi dengan kecepatan Dodi dan Amar berturut-turut 18 km per jam dan 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat pukul 9, maka mereka berpas-pasan pada pukul. Nah, tadi kita sudah ingat bahwa waktu berpas-pasan kira-kira ini waktu berangkatnya sama atau tidak? Ya, waktu berangkatnya sama. Sehingga jika waktu berangkatnya sama, memakai rumus WP sama dengan jarak total WP sama dengan jarak total dibagi dengan kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua. Nah, bagaimana ini? Jarak totalnya berapa? Oh, ternyata jaraknya di sini 10 km dibagi kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua.
18 ditambah 12. Maka 10 dibagi 18 tambah 12, 30. Sehingga kita sederhanakan menjadi 1/3 jam. Nah, 1/3 jam itu berapa menit? Kita cari waktu. 1/3 dikali 60 menit sama dengan 20 menit. Ya, betul. Sehingga mereka berpasangan pada pukul berapa? Kita tambahkan dari waktu awal. Waktu awalnya sehingga jam 9 pagi ditambah 20 menit. Jawabannya adalah 9 lebih 20 menit. Nah, begitu anak-anak. Semoga cukup jelas ya. Oke, berikutnya Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya, Amar, dengan jarak tempuh 18 km. Dari arah yang berlawanan, Amar mengendarai sepeda menuju rumah Dodi dengan kecepatan Dodi dan Amar berturut-turut adalah 16 km per jam dan 12 km per jam. Jika Dodi berangkat pukul 8 dan Amar berangkat pukul 8.15, maka mereka akan berpas-pasan pada pukul. Nah, ini waktu berpas-pasan dengan waktu berangkat yang berbeda ya. Nah, gimana caranya? Adalah kita pakai rumus yang ini. WP sama dengan jarak dikurangi selisih jarak dibagi dengan kecepatan 1 ditambah kecepatan 2. Nah, jarak kita sudah punya 18 km, kecepatan 1 16 km, kecepatan 2 12 km. Nah, lalu kita harus mencari selisih jarak. Jarak kemarin rumusnya apa? Selisih jarak. Nah, jarak kemarin adalah kecepatan dikalikan waktu. Kecepatannya berapa? Kita pakai kecepatan yang pertama saja. 16 dikalikan. Nah, waktunya itu adalah selisih dari mereka, waktu mereka. Waktunya itu sama dengan 0815 dikurangi 0800, berarti 15 menit. Nah, 15 menit ini berapa jam? 15 per, kalau 1 jam itu kan berapa menit? Iya, 60 menit. 15 dibagi 60. Jadi disederhanakan 1/4 jam. Nah, berarti berapa? Dikalikan 1/4. Ternyata didapatkan 4 kilometer. Nah, kita masukkan ke rumus yang pertama ini. Oke, kita hapus dulu. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa jaraknya tadi berapa? 18 dikurangi selisih jarak tadi adalah 4 dibagi
dibagi 16 kecepatan pertama ditambah kecepatan kedua 12. 18 kurangi 4. Iya, 14. Dibagi dengan 28 sama dengan 1/2 jam atau setengah jam. Nah, setengah jam dari waktunya siapa? Ya waktu si yang berangkat paling terakhir. Jadi waktu berpas-pasannya sama dengan 08.15 ditambah setengah jam itu berapa menit anak-anak? Iya, 30 menit. Berarti ditambah 30 menit. Sehingga waktu berpas-pasannya jam 8 lebih 45 menit. Oke, cukup paham ya anak-anak? Semoga bisa paham. Soal yang terakhir yaitu waktu menyusul. Ada 2 bus yang sama-sama menuju kota Bandung, sebut saja bus A dan bus B. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus A berangkat dari terminal Yogyakarta dengan kecepatan 60 km per jam. Dan bus B juga berangkat dari Yogyakarta dengan kecepatan 75 km per jam. Jika bus A berangkat pukul 1 dan bus B berangkat pukul 15.30, maka bus B dapat menyusul bus A pada pukul. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita sudah dapatkan rumus waktu menyusul itu sama dengan selisih jarak dibagi dengan kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Oke. Kita harus mencari selisih jarak dulu. Selisih jarak didapatkan dari mana? Masih ingat tadi di soal nomor 4? Jarak tadi sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatan yang pertama yang kita lihat. Jarak tadi kecepatan dikali waktu. Nah, kecepatannya berapa? Kita pakai kecepatan yang pertama. 60 km per jam dikalikan dengan waktunya 15.30 sampai 13.00. 15.30 dikurangi 13.00. Ternyata lebih 30 menit atau 2,5 jam. Nah, kita kalikan saja 2,5, ya kan, 2,5 jam ini. Nah, terus dikalikan hasilnya berapa? Oh, hasilnya ternyata 150 km. Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya. Kita hapus dulu. Jadi waktu menyusulnya sama dengan 150 km dibagi kecepatan kedua berapa? 75 dikurangi kecepatan pertama 60, sehingga 150 dibagi 75 kurangi 60, 15. Berarti waktunya tempuh berapa? Wah, ternyata lama, 10 jam. Nah, bus B bisa menyusul bus A pada pukul berapa? Kita tambahkan di waktu yang paling akhir. 15.30 Oke, kita tulis dulu 15.30 ditambahkan 10 jam. Nah, ternyata hasilnya adalah 25 lebih 30 menit. Nah, loh Bu, kok 25 lebih 30 menit? Padahal satu hari itu hanya 24 jam. Nah, kita kurangi saja. 25
lebih 30 dikurangi 24 jam. Sehingga didapatkan 1 jam 1 dini hari lebih 30 menit. Nah, seperti itu anak-anak. Kalian bisa ulang lagi video ini agar lebih paham. Mungkin kita cukupkan pembelajaran kali ini. Sekian dari Bu Anggi. Tetap semangat belajar di rumah. Semoga kalian paham. Dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.